Halo warga baku hantam. Jadi guys, baru-baru ini kedutaan besar Iran membantah apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Kemarin Pak Prabowo keceplosan mengatakan bahwa Iran punya nuklir. Namun baru-baru ini kedutaan besar Iran membantah. Enggak kok, kita nggak punya nuklir kok. Kita nggak pernah yang namanya mengembangkan senjata nuklir. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang benar? Apakah Pak Prabowo yang benar? Apakah kedutaan besar Iran atau kedubes Iran yang benar? Mana yang bisa dipercaya? Apakah dua-duanya bohong? Apakah itu masuk akal kalau dua-duanya bohong? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Iran itu, ya, menurut data, Iran itu punya nuklir? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau mereka punya nuklir, kenapa nggak terus terang aja gitu ya? Kenapa ngumpet-ngumpet gitu ya? Apakah karena mereka mencuri? Siapa sih yang punya nuklir sebenarnya? Yang menciptakan nuklir itu siapa sebenarnya? Apakah Korea Utara? Apakah Konoha yang menciptakan nuklir? Apakah nuklir itu punya hak paten gitu? Apakah Amerika yang menciptakan nuklir? Kenapa pendukung Iran itu tidak pernah jujur gitu ya? Kalau bicara masalah nuklir, mereka itu biasanya ada yang mengatakan, oh Iran nggak punya nuklir, oh itu bisa-bisaan Amerika. Ada yang mengatakan Iran itu punya nuklir. Nah, bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Sebenarnya pada faktanya, Iran itu punya nuklir. Namun, nuklir mereka itu dicolong gitu ya, nyolong. Yang memberikan nuklir sama Iran itu Amerika. Itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ada datanya ya, lengkap itu saya kasih datanya. Yang memberikan nuklir itu Amerika terhadap Iran. Kenapa Amerika memberikan nuklir terhadap Iran? Karena zaman dulu Amerika dan Iran itu masih sekutu ya, bestie, ya, sobat ya. Sobat karib gitu ya, bukan sobat baku hantam ya. Kalau sekarang mereka itu sobat baku hantam antara Iran dan Amerika. Nah, ketika Amerika menitipkan nuklir ke Iran, ya, diamanahkan lah gitu ya, dikasih titipan gitu ya. Jagain ya nuklirnya, jaga-jagalah gitu ya. Karena saat itu Amerika lagi bersih tegang dengan Irak. Nah, Amerika berpikir ya takutnya Irak itu akan menyerang Iran karena Amerika itu dianggap sekutu Iran. Makanya ada nuklir semacam jaga-jaga gitu ya untuk perdamaian. Nah, setelah selesai perang, setelah Irak runtuh ya, setelah Irak itu dibombardir oleh Amerika, Amerika mengatakan, "Sini dong nuklir kita yang kemarin yang kita titipin. Ya, lu kan katanya amanah, lu kan jujur ya. Balikin dong nuklir kita," gitu ya. Jadi yang punya nuklir itu sebenarnya Amerika. Lah kok Amerika yang punya nuklir? Yang punya hak paten nuklir itu kan Amerika. Ya, seperti kita ambil contoh misalnya ya, yang menciptakan nuklir itu kan Oppenheimer ya sama Albert Einstein. Ya, jadi kalau Konoha ya menciptakan nuklir, lalu kita titipkan nuklir itu terhadap Australia misalnya, terhadap Malaysia misalnya, lalu kita suatu saat ngambil nuklirnya, lalu Malaysia mengatakan, enggak itu kan punya kita, bukan punya elu ya. Misalnya nih orang lain mengatakan seperti itu ke kita gitu. Kita ibaratnya minjemin duit gitu ya. Sama seperti nuklir misalnya, dipinjemin gitu ya. Buat jaga-jaga misalnya nih, ya, pinjemin duit ya, ini kita pinjamin. Lalu mereka nggak ngembalikin duitnya lagi gitu. Itu yang terjadi sama Iran. Jadi saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa pendukung Iran itu membela Iran mati-matian gitu. Artinya gini, boleh kita mendukung Iran, nggak jadi masalah, is okay gitu ya. Kalau kita mendukung Iran karena seiman, seagama, sepengajian, serumah ibadah gitu ya, sealiran ya, sama-sama Syiah dan sebagainya, ya boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya kita harus menyadari bahwa Iran itu tidak selamanya suci. Iran juga melakukan kejahatan gitu ya. Jadi Iran itu punya aib gitu ya, nggak selamanya suci ya. Kemudian Amerika juga seperti itu, nggak selamanya suci gitu ya. Amerika juga punya kesalahan kok, saya harus mengakui gitu. Israel juga punya kesalahan. Nah yang jadi permasalahan, kita itu hanya melihat kesalahan Amerika. Oh Amerika punya kesalahan ini, ya dikeluarin semuanya. Pengamat-pengamat di Konoha itu kan ngata-ngatain, oh ini kesalahan Amerika. Tapi kesalahan Iran nggak pernah dibongkar. Ada banyak juga kesalahan Iran gitu ya. Jadi
Itu yang saya kritik gitu ya. Bagi pendukung Iran, ya, jangan hanya melihat kesalahan Amerika. Oh, Amerika yang salah, ya sedikit-sedikit Amerika yang salah, ya. Ada masalah dikit, oh ini konspirasi Amerika. Oh kita nggak maju karena Amerika. Oh karena elit global, karena ini sedikit-sedikit yang salah. Salah itu yang lain, bukan kita. Jadi itu yang terjadi sama Iran. Iran malah memanfaatkan gitu ya. Bayangkan pemerintah Iran itu nyolong yang namanya nuklir. Tapi ketika diminta kembali, nggak dikasih gitu. Lalu pemerintah Iran memutar fakta gitu ya, memutar balikan fakta gitu ya. Oh yang salah itu Amerika. Amerika itu nggak pengen kita jadi negara maju ya. Ini semua karena salah Amerika. Ya mirip-mirip seperti Konoha lah gitu ya, membalikan fakta gitu ya. Jadi Iran itu punya semboyan yang namanya matilah Amerika, atau dari dulu Amerika itu selalu dikata-katain gitu ya, setan besar, apalah gitu. Pokoknya sedikit-sedikit yang salah itu Amerika gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, ini dimanfaatkan oleh pemerintah Iran. Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah gitu ya. Warga Konoha itu kan memanfaatkan ya kebencian warga Konoha terhadap Amerika. Jadi pendukung Iran please lah gitu ya. Ada banyak konten kreator di Konoha itu memanfaatkan kebencian kita terhadap Amerika untuk cari view gitu ya. Kalian itu dimanfaatkan sebenarnya, dimanfaatkan pemerintah yang supaya apa? Supaya ada kambing hitam. Pemerintah akan mengatakan Amerika nggak akan sudi kalau kita jadi negara maju. Ya siapa juga yang sudi jadi negara maju? Emang ada orang yang sudi negara kita negara maju? Nggak ada kan? Jangankan negara, kita aja, keluarga kita juga ada kok yang nggak sudi kita jadi negara maju, atau kita jadi orang yang maju gitu, orang yang sukses gitu. Ya jangankan Amerika gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan orang lain. Setan yang salah. Amerika nggak mau kita jadi negara superpower misalnya. Lalu gimana dengan Jepang? Jepang itu sudah dibombardir Amerika, tapi dibangun kembali oleh Amerika kan. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika gitu ya. Sedikit-sedikit, Amerika masalah besar gitu ya. Jadi dikit-dikit orang lain yang salahkan gitu ya. Singapura bisa jadi negara maju kok. Apakah mereka mengatakan, Amerika itu nggak sudi kita jadi negara maju? Nggak ada. Jepang juga nggak seperti itu kok. Amerika itu nggak sudi kita jadi negara maju. Apakah pemerintah Jepang ngomong seperti itu? Enggak. Karena pemerintah Jepang itu berpikir kritis, gitu ya. Introspeksi diri. Yang salah itu kita, bukan Amerika yang salah. Ya mereka ngaku salah gitu ya, ngaku kalah gitu ya. Ketika Jepang kalah perang dengan Amerika, dibombardir Amerika, menggunakan bom nuklir gitu. Yang tadi apa? Jepang itu ngomong, ya emang kita bodoh ya, kita lebih bodoh daripada Amerika. Itu yang saya pengen gitu ya. Jadi pendukung Iran ya, jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika. Ya kenapa Iran kalah gitu ya? Kenapa Iran sekarang ini tidak ngasih nuklir ke Amerika? Ya karena mereka suka membalikan fakta, berbohong gitu ya. Dalam hal ini Iran salah gitu. Apakah selamanya Iran salah? Enggak, ada juga kebaikan Iran gitu ya. Ya mereka baik sama sesama Syiah gitu ya. Ya baik sama yang seiman gitu ya. Kalau seiman dengan Iran, kita liburan ke sana, mereka baik kok ya. Jadi saya tidak menjelek-jelekan Iran di sini ya. Ada sisi baik Iran, ada sisi buruknya gitu ya. Jadi kalau kita mau bongkar sisi buruk daripada Iran, bongkar juga ya sisi buruk semuanya gitu ya. Maksudnya sisi baiknya jangan cuman kita lihat sisi baiknya gitu ya. Ya kalau kita bongkar sisi buruk Amerika, bongkar sisi baik sisi buruk Iran gitu ya. Itu biar fair gitu ya. Apa sisi buruk Amerika? Sisi buruk Amerika melanggar hukum internasional, kemudian mereka juga suka menginvasi negara lain. Saya harus mengaku itu. Ya melalui apa? Melalui intelijen, CIA dan sebagainya, melakukan infiltrasi gitu ya. Tapi permasalahannya kalau misalnya nih Konoha nih diadu domba sama Amerika, ya. Kita diadu domba misalnya. Nah, kenapa kita harus mengatakan, Amerika tuh yang adu domba kita, Amerika yang salah gitu. Nah permasalahannya kenapa kita mau diadu domba? Kan itu yang jadi pertanyaan besar. Ya, kalau kita berpikir rasional, berkesadaran, ngapain kita harus menjelek-jelekan Amerika? Kan kita bisa punya pilihan dong, kita punya free will gitu ya. Emang kita wayang gitu ya, dimain-mainin sama Amerika. Kita punya otak kan, kita punya kecerdasan kan. Kita punya introspeksi diri kan, kenapa selalu menyalahkan Amerika gitu. Ya kenapa kita selalu menyalahkan setan gitu. Itu kan yang jadi permasalahan. Itu yang tidak dipahami oleh pendukung Iran gitu ya. Sedikit-sedikit yang salah Amerika. Ya, kalian itu dimanfaatkan sebenarnya. Dimanfaatkan oleh apa?
dimanfaatkan oleh kebencian kalian terhadap Amerika, sama seperti Iran. Masyarakat Iran itu kan didoktrin membenci Amerika dan itu dimanfaatkan. Padahal mereka asik korupsi ya. Pemerintah Iran asik korupsi. Salah satu pemerintah paling korup di dunia adalah Iran. Ya. Sama seperti Konoha. Kita sibuk menjelek-jelekan Amerika, sibuk menjelek-jelekan Israel ya. Yang ada pejabat kita korup. Ya. Itu yang kita tidak pahami guys. Kita sibuk menjelek-jelekan negara lain gitu ya. Yang ada pejabat kita korup. Di situ kesempatan mereka. Ketika tidak maju, maka warga Konoha akan berteriak, oh yang salah itu Amerika. Oh, itu tuh Amerika tuh. Ya. Jadi kambing hitam, selalu mencari kambing hitam. Ya. Jadi harus introspeksi diri gitu ya. Pemerintah kita juga harus introspeksi diri gitu ya. Lalu bagaimana dengan nuklir Iran? Apakah Iran itu sebenarnya punya nuklir atau tidak? Iya, Iran itu punya nuklir. Cuma mereka punya nuklir itu tidak atas persetujuan daripada Amerika gitu. Dan membahayakan. Kemudian tetangga-tetangganya juga, ya mereka juga komplain gitu ya ketika Iran punya nuklir. Kenapa komplain? Harus ada izin lingkungan sebenarnya. Ya, harus ada persetujuan daripada tetangga-tetangganya gitu. Kalau Iran itu punya nuklir itu harus ada persetujuan dari tetangganya. Misalnya ini Konoha nih punya nuklir, Timor Leste harus ada persetujuan. Itu menurut undang-undang dari PBB gitu ya, undang-undang lingkungan gitu. Ya, apakah negara-negara Teluk rela Iran punya nuklir? Enggak. Banyak tetangganya aja nggak mau gitu ya. Jadi pendukung Iran tobatlah gitu ya. Saya bukan buzzer Israel, saya bukan buzzer Amerika gitu. Tobatlah, please lah gitu. Berpikir netral aja gitu ya, nggak usah berpihak gitu ya. Ya ada saatnya Amerika salah ya, yang kemudian ada saatnya Iran salah gitu. Kalau Amerika salah, apakah Iran suci gitu? Enggak kan? Itu yang jadi permasalahan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita itu kan sebenarnya punya kedubes ya, kedutaan besar ya atau diplomat ke Iran ya. Tapi kedubes Iran yang ada di Konoha itu enggak, mohon maaf ya, saya bukan menjelek-jelekkan kedubes ya. Tapi kan ketika kapal tanker Konoha di stop di Selat Hormuz ya, kapal tanker Pertamina itu di stop di Selat Hormuz, nggak ada tuh kedutaan besar bisa menyelesaikan masalah, nggak ada. Lalu apa gunanya itu kedutaan besar coba, ya kan? Itu kan yang jadi permasalahan. Jadi itu artinya kedutaan besar di Konoha itu hanya pajangannya nggak diakuin gitu ya. Ya mungkin dia nggak dapat informasi gitu ya, nggak diberikan informasi gitu ya. Dia kan cuman kedutaan ya begitulah gitu ya, kedutaan biasa aja gitu. Nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Ya dia nggak berpengaruh, itu bukti bahwa dia nggak berpengaruh. Kalau dia berpengaruh, maka kapal tanker yang ada di Selat Hormuz, ya kapal tanker Pertamina itu harus dilepasin. Tapi pada faktanya nggak dilepasin kan. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya kita punya hubungan diplomatik sama Iran. Apa gunanya coba? Coba saya mau nanya sama video, apa untungnya coba? Nggak ada untungnya kan? Saya bukan memojokkan Iran di sini ya. Ini secara geopolitik ya. Kita bicara dari sudut pandang geopolitik, bukan dari sudut pandang agama. Kita bukan negara agama kok. Kita negara ini ya, negara Pancasila, bukan negara agama. Kita harus membedakan gitu ya. Kalau kita negara agama ya bisa aja. Tapi karena kita banyak mayoritas mendukung, ya makanya ada hubungan diplomasi sama Iran. Kalau misalnya di Konoha itu mayoritas Konghucu, Buddha misalnya, bisa aja beda kan. Bisa aja nggak menjalin hubungan diplomasi sama Iran. Ya kan? Jadi karena faktor agama juga gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di Anda yang mau menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya Warga Intelektual. Salam rasional.